Ya, sahabat Properti TV, berjumpa lagi dengan saya, Pak Ijo Nusantoro. Sekarang saya sedang ada di sebuah area persawahan di Desa Kunti. Ini masuk area Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Katanya di sini ada petani yang sukses bertanam bawang merah. Saya akan menelisik siapa dia dan di mana. Ikuti perjalanan saya, belusukan di Boyolali. Ya. Indonesia ini betul-betul negeri yang luar biasa luas. Udah kesana kesini nggak ada ujungnya. Nah. Oh, ini yang namanya Pak Supriyadi. Ini kan Pak Supriyadi. Nggih, Pak Supriyadi. Pangaken kula Pak Iwan. Oh, nggih Pak Supriyadi. Lagi panen iki. Nggih, monggo pinaran gubeng monggo. Oh, iya, Monggo. Monggo pinaran gubeng, masuk saja. Nah, monggo niki panen brambang. Ya, akhirnya bisa ketemu dengan juragannya Brambang Desa Kunti, Pak Supriyadi. Oh, nggih, leres. Pak Supriyadi, tadi saya sudah melihat lahan panjenengan. Wah, ternyata jenengan juga unik. Yang lainnya tandurannya padi, jenengan tandurannya brambang. Kenapa jenengan memilih tanaman bawang merah atau brambang? Pertama saya itu ngajar di sekolah swasta di Kecamatan Andong. Ngajar itu sambil bertani, tapi masih sambilan. Setelah itu tahun 2007 saya ikut pilihan kepala desa. Saya kalah, hutang banyak, terus akhirnya saya keluar dari ngajar. Ini langsung saya fokuskan ke bertani. Jadi saya melihat banyak pengalaman ini. Jadi bertaninya karena terjebak utang kan Pak ya? Oh iya, terserah aja. Karena kalah dalam pilkades. Pilkades, itu. Kasihan. Proses hidup ya kayak gitu, memang harus dijalani. Iya. Tadi jenengan menyebut jenengan pernah jadi guru apa nih? Saya guru teknik mesin karena saya alumni dari UMS teknik mesin angkatan tahun 91. Lagi guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu kan mesti ditekuni Pak, bisa mencerdaskan anak bangsa. Kok jenengan malah balik haluan atau ganti profesi menjadi petani? Napa mboten klentu nih? Apa bukan langkah yang salah nih? Nah, keliru dan tidak itu tergantung pribadinya masing-masing. Jadi kemantapan individu di situ. Jadi guru ya juga pahlawan jenengan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, yang sekarang itu di era sekarang itu kalau pahlawan tanda jasa ramangan, jelas itu tidak makan. Bagaimana supaya kehidupan pribadi masuk, juga kita punya pengetahuan sedikit ditularkan sama rekan-rekan. Kalau di guru kan tidak, kasihan sama petani-petani. Jadi kalau petani itu tidak ada yang ke depan, dalam artian ujung tombaknya, nah petani di Indonesia ya akhirnya kelaparan semuanya. Itu kalau saya. Ya, jadi petani itu diberi motivasi, diberi motivasi supaya tidak kalah sama yang para pegawai negeri itu, jangan sampai kalah pendapatannya itu, biar bisa untuk nyekolah ke anak, untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Lah sebenarnya apa daya tarik dari dunia bertani kok jenengan berani pindah haluan? Apa daya tarik pertanian? Apakah mungkin lebih menjanjikan secara finansial, Pak Supriyadi? Itu gini, kalau jadi guru itu pendapatan saya tidak mau masing-masing kan beda. Kalau bertani itu digeluti bener-bener konsekuen bertaninya. Ini yang saya alami. Kalau sama pegawai negeri yang golongan berapa ya itu, ini enggak sombong nih. Dalam 2 bulan apa pegawai negeri itu bisa menghasilkan uang sebanyak 90 juta. Nah, pejabat itu kemungkinan bisa, tapi kalau korupsi, kalau gajinya sendiri ya enggak bisa.
Tapi kalau tani, tenan-tenan tani, ditekuni, ini buktinya saja saya. Ini alhamdulillah ya tidak takabur ya, tidak sombong. Ya memang kayak gitu. Jadi saya modal 45 dapat 150 itu kan ya dalam jangka dua bulan kan ya bagi saya sudah besar gitu Pak. Ini tanaman yang berapa Pak? Tanaman yang kedua. Tanaman yang pertama hasil panennya berapa Pak? Nih saya luas ini dengan itu bibit sama, tapi panenan pertama itu saya dapat 3,2 ton. Terus ini saya bibit yang sama, luas sama, itu saya dapat 4,8 ton. Tapi gini, waktu tanam pertama karena saya belum mengenal jamunya untuk tanaman, itu hasilnya seperti itu tadi. Sekarang sudah tahu jamunya tanaman probiotik itu. Jadi, itu alhamdulillah hasilnya kayak gitu. Makanya ini saya minta ini untuk tetangga saya di situ habis panen berambang itu malah tanam yang sama dengan saya, tanaman yang kedua, tapi dia tidak pakai probiotik itu kemarin dijual laku 22, tempat saya kan laku 45, sudah selisihnya udah hampir separuh ya itu. Kalau menurut pengalaman dengan bertani sebelumnya, itu kira-kira strategi apa biar sukses? Oh iya, jadi metodenya kalau saya itu pertama kali itu lahan dulu. Diapakan lahannya Pak? Lahan itu yang jelas harus dicek kadar pH-nya. Jadi dulu lahan dalam artian. Setelah itu baru tahap kedua itu kalau mau sukses itu bibitnya. Setelah bibit itu baru bagaimana cara ngopain ini. Pemberian probiotik itu sama rutinitas kita kontrol ke tanaman harus pengembangan jeli Pak. Itu obat probiotiknya bagaimana cara penggunaannya sejak awal sama perawatan sehari-harinya Pak? Itu saya sebelum tanam itu lahan saya semprot dengan jamunya tanah tadi probiotik itu. Setelah tumbuh umur 7 hari itu saya semprot pakai probiotik itu. Kemudian setiap minimal saya tiap seminggu sekali sampai H-7 sebelum panen itu saya semprot. Iya, kalau perbedaannya berarti sama dengan yang belum pakai sama yang sudah ya itu pakai. tadi perbedaan sebelum pakai itu cuman lahan yang sama, luasnya sama apa itu bibit sama. Yang pertama itu dapat 3,2, sekarang dapat 4,8. Itu sudah hampir melebihi 2 kali toh? 2 kali lipat hasilnya tadi. Waktu tanam pertama itu belum pakai probiotik. Itu tanam itu 7 hari itu belum pure. Dalam artian belum tumbuh semuanya. Tapi ini pakai itu probiotik itu 5 hari sudah pure. Dengan tanaman jenis BM ini sama, jenisnya sama. Terus tuanya pengeringan bibit ini sama. Itu perbedaan di situ. Ada lagi mungkin Pak dampak yang jenengan rasakan setelah menggunakan jamu Oh ya, ada ini tetangga saya itu enggak pakai obat jamu itu probiotik itu baru umur 45 hari sudah sama bubuk, kalau bahasanya sudah sama kleset roboh tanamannya. Tempat saya ini sudah 70 hari jenengan dewe mirsani tadi tanamannya batangnya masih seger-seger hijau ini pakai perbedaannya di situ ya. Yang dilihat dari tanamannya saja. Kalau mungkin dari segi hama Pak, apakah
jamu tadi juga bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan hama atau jamur yang kadang-kadang ada juga kan di tanaman bawang merah. Oh, ada jamur. Terus kalau musim kemarau itu jamur tidak terlalu banyak. Main fungisida-nya enggak terlalu banyak, tapi untuk inseknya itu ulat. Kemarin itu tahap pertama itu ulatnya lumayan karena saya juga belum pakai probiotik itu, tapi ini pakai probiotik. Biasanya bulan Agustus September itu ngatasi hama ulat itu sulit sekali, tapi ini pakai probiotik dengan insek yang dosis rendah-rendah saja sudah tidak ada. Itu sudah hasil panen ya juga memuaskan. Dengan pakai probiotik itu ulat juga tidak kerasan, cara kasarannya rembuk itu. Gitu. Tidak mau makan mungkin. Barangkali tanamannya lebih imun atau ya, lebih kebal. Mungkin kekebalannya itu lebih tinggi. Itu biasanya kayak gitu. Dilihat dari daunnya, batangnya itu juga kokoh-kokoh. Ya, jadi manfaatnya di situ. Otomatis kekebalan tanaman juga tinggi meskipun diserang mungkin serang jamur dan sebagainya. Kalau imunnya kuat kan otomatis kan ya tahan. Kan dunia pertanian kan ya banyak tantangannya. Petani-petani kadang-kadang ya kurang wawasan ya, jadi kurang tahu sehingga nasibnya tidak bisa berubah. Padahal kalau misalkan tahu teknologi terbaru, misalkan jamu tadi, ternyata hama bisa ditanggulangi, orang-orang bisa panen juga meningkat. Gitu. Tolong dari pemerintah pikirkan petani benar-benar. Jadi pas waktu tanam beli bibit mahal, pas panen harga turun drastis wedus gitu. Itu kan nun sewu, itu kan membunuh petani, Pak. Tolong itu ya cuman bisanya kalau petani kecil semacam saya itu kan cuma mintanya tolong. Enggak karena dia tidak punya kekuasaan, tidak punya apa-apa. Cuman bisanya nanam, lala pas panen harganya dimainkan, amblek ya disitulah matinya petani. Padahal petani itu katanya penyangga ketahanan nasional Indonesia apa gimana itu petani itu? Petani penyangga ketahanan pangan nasional. Penyangga tatanan negara, ketahanan pangan negara itu. Coba nak wong tani ini protes tidak nanam, wes semua kelaparan, krisis. Tolong bagi rekan-rekan sedulur-sedulur tani kabeh, jangan terlalu fanatik pada produk-produk kimia terlalu. Ya pakailah pupuk-pupuk yang tidak mengandung kimia banyak, seperti probiotik itu kan tidak ada unsur kimianya, barangnya murah, hasilnya memuaskan, akhirnya kan gogrokane lenandur kan dapat banyak, iso tinggal kebutuhan keluarga itu, Pak. Ya terakhir Pak Supriyadi, ya, jenengan gagal menjadi lurah, gagal menjadi guru dan menjadi petani, apakah jenengan kecewa atau menyesal? Enggak sama sekali. Ya memang hidup itu harus kayak gitu, harus dijalani. Enggak menyesal. Misalkan nanam gagal aja, jangan orang prinsip gini. Jangan sekali-kali menyerah kalau belum ada hasilnya yang maksimal. Wong urip ki yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi, prinsip itu. Ya, setuju, Pak. Kalau takut jangan sok berani, kalau berani jangan takut. Nah, itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Juragan Brambang dari Kunti Boyolali. Sudah berbagi ilmu. Saya pamit dulu melanjutkan perjalanan. Saya masih jauh lusuan dari desa ke desa, kota ke kota di Nusantara. Ini nanti kalau ada probiotik itu, misalkan ada produk yang baru yang lebih bagus atau gimana, mungkin inovasi dan sebagainya, tolong petani sama saya dibimbing, diberi tahu, nanti biar petani Indonesia itu lebih maju. Ya, siapa untuk petani kita akan berikan yang terbaik. Pokoknya kalau ke daerah Ngantong mampir saja. Kalau tidak ada di rumah pasti di Gubuk sini. Oh siap, siap.
Siap Pak Juragan Brambang. Ya. Amin, Juragan Brambang. Pun saya pamit dulu. Ya, Mau Ndarakan. melanjutkan perjalanan lagi. Iya, Ndarakan. Iya. Terima kasih. Mari Pak seperti. Assalamualaikum. Ndarakan, nggih, monggo. Ya, pemirsa Bupati TV dimanapun Anda berada, saya tadi sudah bertemu dengan petani sukses di Desa Kunti di Boyolali. Semoga apa yang petani bawang merah sampaikan tadi, yaitu Bapak Supriyadi, bisa memberi inspirasi kepada petani di Nusantara. Salam petani sukses Indonesia. Ada satu pesan yang sangat penting untuk petani Indonesia. Ojo nganti sawahmu mbok dol. Jangan sampai kau jual tanahmu. Jadilah petani dan engkau bisa sukses bila kamu menjadi petani yang cerdas, sadar dengan teknologi probiotik.